Saya Gun Kurniawan. Saya Baris Budiman. Selamat menyaksikan kembali Brola Ngobrolin Lawan. Laga pamungkas, Bang ya. Laga pamungkas harus ditreatment dengan baik, dengan elegan. Dengan elegan. Ya, karena selain laga pamungkas yang akan dijalankan oleh Persib Bandung di pekan ke-34 melawan Persijap Jepara, sekaligus ini adalah episode terakhir dari Brola Di musim ini. Atau rek terakhir. Nya sok we maneh. Aya dek terakhir mah. Da aing mah geus biasa ditinggalkan cek aing ge. Kalem. Gampang, Selama saya aing masih ada mah. di Bandung, berkecimpung di sepak bola di Bandung, selalu menyempatkan untuk Gus Kurniawan dan Brolads dan Broladis. Komitmen, respect. Ya, karena memang sengaja di episode terakhir Brola di musim ini kita juga pengen mempersembahkan yang terbaik setelah 16 episode kita 16 jalani episode. bersama-sama dan sudah banyak analisa-analisa yang tepat, sudah banyak juga prediksi-prediksi yang tepat, prediksi analisa, taktik, strategi dan juga prediksi skor. Dukuns Beberapa Yes. kali terjadi. Dan untuk merefresh ingatan kalian Brolas, kita saksikan ini dia cuplikannya. Ayo tuh. Yo editor kejar tayang, Oh bener kejar tayang. tayang. Bener. Padahal itu bisa set. Oke lah, Langsung muncul. rekapnya. The best of. Nyangkinya. The best of. Bener. Brola. Bener. Brolas. Gak kerasa. Bener-bener gak kerasa. Si Persib Bandung akan segera menjalani pekan terakhir di Liga 1 musim 2025-2026. Dan Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara Ya. hari Sabtu Hari Sabtu tanggal 23 jam 16.00. 23 ya. Jadi memang di pekan terakhir semua tim yang menentukan ya, maksudnya jika kayak Persib, Borneo kan lagi di title race. Ya. Terus ditambah lagi ada beberapa pertandingan yang menentukan siapa yang harus turun ke kasta kedua. Jadi semua game, semua pertandingan yang menentukan posisi semuanya main serentak di jam 16.00. Ya, dan kita juga masih belum juara, masih butuh minimal banget 1 poin yang harus direbut dari Persijap Jepara. Tapi karena ini main di kandang, sapoin, maksimalkan cek wa umuh ge nya 3 poin. 3 poin. 3 poin harga mati ya, Kak. 3 poin harga mati. Tapi mun misalkan memang pahit-pahitna hanya 1 poin, ya geus lah tenan naon 1 poin, tapi 3 poin. Eta nu Abi pernah ngomong teh Bang Gon. Apa tuh? Walaupun ieu tim keadaan siga kamari kan sisakan ruang ikhlas dan lain-lain gitu kan. Urang mah sebagai bobotoh harus nge-pressure di target yang tertinggi. Bener. Juara, menang gitu. Karena mau nggak mau itu tekanan yang baik buat tim Persib Bandung sendiri. Betul. Ditambah lagi kemarin tim talk dari Il Capitano Mark Klok Yes. bener-bener eta menggetarkan jiwa, bener. Nyaredet kanu hate eta. MK10 for Bandung 1. MK23. Sorry. MK10 mah kan kami atuh ieu di dieu. Moal bisa ngomong gitu ayo. MK23 for D1. MK23 for D1 dan MK10 for JS. Seperti itu ya. Respect sih, kemarin emang bener-bener ini lagi positive vibes banget. Betul. Di sosmed juga positive vibes, terus ditambah lagi beberapa konten-konten dari Persib Bandung maupun dari para pemain Persib. Nya puncaknya etanya Mark Klok ngepost team talk pada saat melawan PSM Makassar. Dan memang semuanya target juara dan we can do it for 50 million people in West Java. And we have to fight, we have to win this match, win this game for who? For Bojan. Yeah. Vamos! Kamari kebakar semangat kita. Eta mah mun misalkan di bahasa barudak ya. Nyangka di tit suntik Suntik. jadi suntikan semangat, motivasi tinggi, memberikan suntikan motivasi yang terbaik untuk para pemain di dalam ruangan atau di dalam dressing room. Oh, eta istilahnya suntik
bahasana. Suntik. Oh berarti suntik ieu sarua jeung istilahna adalah ngatarasonan siki citah. Ya kan? Citah wae teu sikina teh ditarasonan lompat teh geus tarik. Ngomong geus ditarasonan. Gagalacangan eta nepi ka poho balik. Gitu. Eta istilah-istilahna nya. Bener kudu asup tah istilah eta ngatarasonan ieu siki citah kudu asup ka istilah sepak bola Dan emang bener-bener semua warga Jawa Barat sedang menunggu itu dan setelah hasil di 2 pertandingan terakhir Persib yang benar-benar mendebarkan bisa menang 2-1 lawan Persija Jakarta dan harus ada drama di pertandingan terakhir lawan PSM yang benar-benar aing asam lambung naik jujur eta. Asam lambung aing geus nepi irung eta. Kuduna kan nepi dia unggul kan. Terus utah henteu ieu mah ngalewatan tenggorokan ge kagok kairungkeun we. Aing asam baros nepi inung deg-deganna parah pisan eta. Urang teu kuat tapi alhamdulillah syukur alhamdulillah eta momen mahal, momen nikmat yang kita rayakan bersama. Yes. Bisa menang 1-2 lawan PSM Makassar. Yang mana itu artinya tebakan dan juga prediksi dari Kun Kurniawan tepat lagi. Tepat lagi setelah sebelumnya eta mah masa ieu teh geuning masa kangen geuning. Jadi benar. Gagal lah, tidak on point lah. Terus pas kamari bam. Bam, lawan Persija juga kan bam. Kan tapi oke lah, itu mah cuman kebetulan aja. Memasuki pekan ke-34 yang mana ini adalah laga terakhir di musim ini. Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara di GBLA. Ya, tadi sudah disampaikan akan bermain di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, kick off-nya jam 4 sore. Ya, yang mana Persijap Jepara datang ke Bandung dengan modal yang ya cukup positif karena berhasil menahan imbang Borneo. Borneo FC sebelumnya. Anjir, eta digencar edan-edanan sih, dikempur. Ada beberapa peluang dari Borneo yang berhasil dipatahkan oleh lini pertahanan. Dan kiperna ge eta kiperna mantap sih eta. Apalagi menggagalkan peluang terakhir dari satu striker Clayton ya. Eta tendangan volley benar-benar right man in the right place teh si sangarna kiperna Ardiansah eta. Mahal eta. Marklo kudu transfer sih eta. Ka Ardiansah. Sebagai bentuk tanda terima kasih. Bisa eta kudu nama diapresiasi barudak udunan atunya ke Ardiansah karunya. Atau mungkin lewat Azikri lah titipkeun we ka Azikri. Ka Rahmat Hidayat tadi. Rahmat Hidayat ieu nitip kanggo ieu Cep Ardiansah cenah sae kamari maena. Datang ke Bandung dengan semangat yang tinggi dan juga energi positif karena memang Persijap ini adalah satu-satunya tim yang belum bisa dikalahkan oleh Persib di musim ini. Ya jadi secara hitung-hitungan kita kan kalah di Malut. Oh iya benar. Terus pas main di Bandung bisa menang. Oh iya. Jadi dalam artian untuk 2 kali pertemuan Persib sudah bisa mengalahkan semua tim. Nya, ini Persijap karena di pertemuan pertamanya ya kita tahu awal-awal musim menjalani Super League dengan kurang baik. Ya kurang baik sih maksudnya smooth lah ya. Startnya kurang iyalah. Jadi Persib kalah oleh Persijap Jepara 2-1 di sana di GBK Jepara. Gelora Bumi Kartini. Ya, didinya orang pasti momen yang paling diingat adalah sosok dari Hen Herdiana. Itu mau tidak mau jadi jadi top of mind ketika laga awal atau laga di paruh musim pertama. Tapi nyata teh sih. Pada akhirnya didinya riak-riak bobotoh mulai ramai tapi ya Abi Mas selalu bilang kan dari waktu itu pun gitu. Kalau misalkan hujat atau kritik seperlunya. Dan mudah-mudahan pemain melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Tapi bobotoh atau netizen gitu mengkritik atau menghujat bahkan menyerang keluarganya itu mah bukan hal yang dibenarkan. Bener. Eta mah asupna geus kriminal sih. Seperti itu. Asupna geus kriminal ya. Jadi di pertemuan pertama 2-1 kita kalah kalau misalkan orang yakin sih Brolans masih ingat pisan momenna karena eta baru pekan kedua kalau nggak salah. Ya, setelah lawan Semen Padang kita menang 2-0 di Bandung. Lalu setelah itu away pertamanya. Ya, away. Away pertama gol penalti Baros. Ya. Jersey away pertama digunakan pertama kalinya di GBK Jepara. Oh nyenu garis-garis benar. Dan beres itu ada momen serangan balik yang dimaksimalkan oleh Sudi Abdallah. Oh Sudi Abdallah teh ningan. Eta benar-benar tidinya geus makarek dua pekan tapi kating wah ieu pemain asing can komunikasina kumaha ieu engine room teu kompak kieu.
Tambah di setelah match itu kan lawan PSIM. Betul. Ya kan, momen 2 penalti anu ngabeng. Betul. Dan berakhir 1-1. Makanya ini adalah waktunya untuk membalaskan dendam Persib Bandung lawan Persijapnya di kandang. Mau nggak maunya kudu menang. Yes, betul. Untuk mengunci gelar juara dan juga untuk membalaskan dendam di pertemuan pertama. Karena Persib di musim ini karek panggil Persijap deui nya. Ya, setelah 2014 berarti kurang lebih 12 tahun yang lalu. Evaldo Silva sigana pas zaman aparelna Eureka geus eueuh sangat. Oh geus eueuh si Evaldo geus eueuh. Salah, tapi correct me if I'm wrong teh. Pablo Prances? Geus eueuh atuh. Eta zaman-zaman Asnawi Mangkualam dan Persib teh Abdul Aziz. Alfat Fatir main di Balikpapan dan menggunakan aparelna sararua eta Persiba jeung Jepara. Si Eureka teh nya. Eureka. Ya. Dan saat ini Persijap Jepara ada di peringkat klasemen yang cukup kurang memuaskan ya. Betul. Ya, si Persijap Jepara dan juga memang ini mah udah benar-benar datang untuk menuntaskan liga we. Ya. Ya kan? Karena kemungkinan besarnya atau secara hitung-hitungan Persijap Jepara sudah aman dari degradasi. Karena yang berjuang di bawahnya yaitu satu yang harus diperjuangkan adalah Madura dan Persis Solo. Madura Persis Solo. Itu mainnya sarua oge jam 4 ya. Mainnya sarua KB jam 4. Ya, dan ditambah lagi 2 pertandingan Persijap Jepara ya tadi sudah disampaikan. Oh, baru satu karena sebelumnya trennya cukup positif setelah 2 kali kalah. Lalu bounce back atau menang kembali di Persita Tangerang. Persita bermain away, notabene pemain away menang 3-0 atas Persita Tangerang. Jadinya para pemain dari Persijap Jepara cukup baik dalam menyelesaikan tugasnya, khususnya ketika attacking, ketika scoring, memanfaatkan counter attack, memanfaatkan serangan balik yang cukup baik dari para pemain Persijap Jepara. Ketika saat itu di laga melawan Persita Tangerang. Beres lawan Persita, nyata tadinya berhasil 0-0. Menahan imbang Borneo 0-0 di GBK Jepara. Bener-bener eta dikeluarkan kabeh tanaga. Ya, betul. Ya kan, keur ngajaga Peralta, ngajaga Juan Villa, ngajaga Obi. Kabeh dikeluarkan eta mah. Aya perlawanan, aya beberapa peluang oge dari Persijap Jepara yang nyaeta Nadeona oge gemilang. Nadeona sangat gemilang sih. Sangat gemilang, anjir matak. Wah, pas 0-0 orang ingat pisan dia momennya benar-benar di Jepara 0-0. Terus tambahan waktu 6 menit. Dan Persib juga masih 1 sama. Tambahan waktunya 7 menit. Benar-benar pas prit pisan di Jepara 0-0 geus full time. Persib keadaanna ke corner. Dan diambil oleh Tom Haye. Eta sih bener-bener takdir Allah pisan sih, eta mah jalan Tuhan. Epic moment mungkin ya ketika tahun-tahun sebelumnya kita menang dalam tanda kutipnya juara liga dengan mudah. Baru tahun ini ambience atau rasa-rasanya si atmosfernya seperti lagi di 2014 teh karasa deui mah. Jadi ketika 2014 orang geus nyawa misalkan Arema jago pisan, Persipura jago, wah saya dialehkeun. Ana orang head to head dengan Borneo dengan hitung-hitungan, wah menang lawan Bali, menang ieu Jepara, orang lawan Makassar kan hal-hal gitu teh. Kembali terulang gitu, nuansa-nuansa di 2014 teh kembali terasa. Benar. Walaupun nyata tadi secara untuk mungkin ya, secara kesehatan, secara psikis teh emang tuh tidak baik. Tapi untuk ngarora keneh mah gitu sih orang. Centang tuh, maneh ngorake bisa serangan jantung mendadak eta. Amit-amit. Nya maksudnya nya tong bedakeun nu ngora jeung nu kolot, nu ngora ge aya kesempatan untuk ti heula gitu Mas. Ya maksudnya secara dopamina kan buat orang mah edan pisan kan nih. Aing sih kemarin ngerasa beruntung bahwa asam urat tidak dipicu oleh ketegangan dan stres. Betul. Aing mun eta bener asam urat dipicu ketegangan jeung stres, aing geus teu bisa lurus, baru teu bisa nilep suku aing aja. Seperti itunya untuk di head to head. Karena yang tadi ya kalau di 2014 terlalu jauh ya. Jadi kita lihat satu head to head-nya pas di Gelora Bumi Kartini, Persib takluk 2-1 atas Persijap Jepara di sana. Betul. Iya, dan kalau Persib itu tadi ya, Persib 2 pertandingan terakhir sangat-sangat positif dan menegangkan. 2-1 lawan Persija menang dan 1-2 bawa curi poin dari Pare-Pare yang mana ini adalah kemenangan Persib perdana di Sulawesi. Yes, betul. Ya, dan kita langsung masuk ke
susunan pemain yang biasa diturunkan oleh Mario Lemos, Yes. Tapi sedikitnya sebelum masuk ke line up dan nanti pun dibahas itu ya. Persijap ini di paruh musim kedua teh benar-benar merombak. Banyak pemain yang masuk, mungkin misinya menyelamatkan diri atau menyelamatkan dari degradasi ke kasta kedua liga di Indonesia atau ke Liga 2 lah gitu ya. Jadi banyak pemain yang datang. Selain ekspansi dari pemain-pemain yang sudah tidak bermain di India Super League, eta nya sarua sih si Obi dan lain-lain gitu. Terus nu di Persik teh Luna gitu. Beberapa pemain dari FC Goa, Kerala Belaster atau tim-tim papan atas yang lainnya dari India Super League memilih untuk masuk ke Persijap Jepara karena si Lemos itu banyak menghabiskan karir kepelatihannya di sana India juga. Jadi secara kedekatan atau komunikasi mungkin nggak sih dia ada orang main dia bantuan orang kayak eta bakal lebih mudah. Dan buktinya banyak sekali pemain dari India yang bermain di Jepara setelah paruh musim pertama atau memasuki paruh musim kedua. Sawa eta. Seperti itu ya eta Iker Guarotsena. Betul. Lalu Borja Herrera. Lalu ada Tiri oge. Eta geus tilu. Oh nya tilu. Terus ditambah deui benar Tiri kan Tiri. Iya, betul. Bagus, terima kasih. Oh, benar. Masih bingung sih. Ajeng kan ditambah deui ajeng nu saacan-saacan siga Carlos Franca pernah bermain oge di Liga India juga seperti itu. Dan nyata terbukti Carlos Franca sudah jadi top skor sementara nya. Ya. Carlos Franca dengan 10 gol. Dan di bawahnya ada Abdallah Sudi. Si Iker ieu karek asup di putaran kedua geus ngasupkeun 4. Iya, betul. 4 gol. Borja Herrera ge geus ngasupkeun 2. Yes. Jadi nya lumayan cukup mengerikan lah nya. Masuk putaran kedua tapi sudah bisa memberikan sumbangsi gol teh jarang. Ya, betul. Nya eta we tinggal berarti pemain kita. mun opat sacan ka pemain kita ya. Obi dia rata-rata sakituan. Obi Borneo. Terus si Dombia rata-rata sakituan lagi. Oh si Dombia putaran 2? Putaran 2. Henry Dombia? Give me the ball back. Eta putaran 2? Oh benar. Si Ongri. Jadi rata-rata dibilang berhasil gitu ketika sudah mencapai 4 atau 5 gol gitu ya. Karena mau dibandingkan dengan pemain kita, apa gimana? Si sangaran teh aing nepi ka poho anjing sa. Sergio Castel ya masih berjuang untuk berjuang. Masih ada satu game yang bisa jadi pembuktian saya eta. Betul. Tapi punten ieu mah nya brolers broladies geus aya nu nga-DM deui wae, geus aya nu di kolom komen di Twitter ta. Mang kumaha Castel? Urang geus terang-terangan geus belak-belakan ngabales oge di Twitter. Geus ikhlaskeun weh cuk urang teh, geus ikhlaskeun. Baelah, nu penting mah aya kontribusina lah di beberapa pertandingan ya. Dan kita langsung masuk ke susunan pemain? Boleh. Kita langsung masuk ke susunan pemain yang biasa diturunkan oleh Mario Lemos oleh Persijap di beberapa pertandingan terakhir. Kita langsung masuk ke starting line up atau pemain-pemain pilihan yang dipercaya oleh Mario Lemos di beberapa pertandingan Persijap Jepara. Riz dari mulai di bawah Mister Giwang. Gawang dong. Bagus. Di bawah Mister Gawang? Ya. Menariknya ya ketika U23 yang menjadi salah satu pertimbangan pemain regulasi Persijap Jepara mengubah U23 atau regulasinya menjadi pilihannya pemain penjaga gawang. Pemain penjaga gawang. Betul. Karena biasanya di outfield. Di outfield karena ya Zikriga termasuknya U23 kan. Karena kelahiran 2002 atau 2003 kalau nggak salah Zikriga kan. Nah lalu atau Rahmat Hidayat pun seumuran, Rahmat Hidayat mah 1 tahun di atas 2002 berarti udah 24 kalau Rahmat Hidayat. Nah Ardiansyah ini masuk di U23 Mangku. Si Adriansyah teh. Betul, dengan tren positif kemarin besar kemungkinan Ardiansyah akan menjaga gawang dari Persijap Jepara. Oke, lagi enakeun nya main. Lagi enakeun. Karena terpositif sih. Iya. Dan naik ke center back. Nyata duet asing atau twin tower dari Persijap Jepara, nyata Brito dan juga Tiri. Brito akan mengisi di center back sebelah kanan dan Tiri dengan kaki kirinya, lalu sirkulasi bola dari kaki kirinya atau cukup baik. Si Tiri ini emang sukuna kiri gitu. Kiri. Karena kan Tiri kiri. Betul. Gitu. Brito dan Tiri kemungkinan besar ya
akan mengisi di double center back untuk pertahanan dari Persija Jepara. Oke. Tapi yang menarik di fullback kanannya sebelah kiri, ternyata ada salah satu pemain asal Bandung juga. Ya. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat lama di Bandung atau lain lama di Bandungnya, pemain dari Bandung lah ya, bisa dibilang. Dari sepak bola di Bandung gitu. Dengan daya juang atau daya jelajah selain di lapangan dan juga di luar lapangannya bagus. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa Rahmat Hidayat ini adalah asli Bandung. Ya, tong jauh-jauh batur orangnya karena kapal. Ya, karena yang waktu pas pertama pun yang dicari oleh para teman-teman media, wartawan, nyata Kinyun mah apal orang. Rizky Neymar from Cicalengka and Azikri. Terus ya kiper muda sebelumnya dari Persib Bandung nyata Seva. Oh, bener si Seva ya kayaknya itu sih. Kalau nggak salah, nggak tahu ya. Nanti di list. dicek lagi ya. Kalau mulai di list ya kayaknya itu Seva. Seva soalnya di list mah. Oh iya sih. Ada tapi jarang. Seva sangat sih, cuman jarang iyanya. Betul. Setelah sebelumnya yaitu kiper dari Portugal sudah kembali lagi, Roberto Moura. Sudah kembali lagi ke Portugal, jadi otomatis Persija Jepara sudah tidak punya kiper asing. Kiper asing, iya benar Persija. Nanya mau comeback jadi baiklah teman. Kan tadi kalau ngomongin Seva. Benar. Kalau ngomongin Seva, iya. Lalu yang di sebelah kanannya itu mungkin akan bergantian, kanannya Rahmat Hidayat atau Yakubu. Yakubu. Betul, pemain asal Niger. Bukan Nigeria ya, tapi Niger. Beda tah. Niger dan Nigeria beda tah. Niger akan mengisi bergantian mungkin entah nanti Yakubu yang bermain di sebelah kiri, Rahmat Hidayat sebelah kanan, atau yang di sebelah kanannya di sini adalah Yakubu, yang di sebelah kirinya ada ya Buyung Ismu. Jamu Buyung Ismu. Om Kerio. Buyung non sih? Buyung Opi. Betul. Saya soalnya tidak ngalamin ya. Betul. Tapi suka mendengar. Betul. Nah itu ya, jadi sebelah kanannya apakah akan Yakubu atau Rahmat Hidayat, kita belum tahu. Atau bahkan Rahmat Hidayat di sebelah kanan, Yakubu di sebelah kiri. Itu kemungkinan besar akan menjadi pilihan atau menjadi opsi dari Lemos untuk di pertandingan nanti. Oke, itu untuk back four-nya ya. Untuk back four. Kita maju ke tengah, engine room dari Persijap. Nomor 6 dan juga nomor 8 ditempati oleh siapa? Alindom. Hah? Alindom. Wah, kebayang sih ku aing sih. Maksudnya permainannya kebayang sih karena Alindom kan. Pemain asal klub dari tim sebelumnya yaitu di Kanada, bermain di Liga Kanada. Berkeluarga negaraannya Prancis tapi. Prancis. Ya, seperti biasalah. Imigran yang lama atau tumbuh kembang di Prancis begitu. Saya tahu soalnya di Liga Kanada. Kanada teh anak kahiji. Kalau kedua Denada, betul. Soalnya kakak dan dede. Yes. Mau dileuwian, kurang mau ditanya. Nah gitu, lamun geus lucu tong ditambahan deui geus. Mau dileuwian ditanya we. Kanada. Ndom. Kita panggilnya Ndom, panggilan sayang kita Ndom ya. Ndom, yes. Lalu si nomor 8-nya kalau misalkan dicek di beberapa situs, Alexis Gomez, pemain asal Argentina yang mengisi nomor 8, besar kemungkinan akan mendapatkan akumulasi, jadi tidak akan bermain di pertandingan lawan Persib Bandung. Kamari ya lawan Borneo, saya kartu koneng bener ya. Yes, betul. Jadi kemungkinan besar yaitu yang tadi, pemain asal Spain. Ndom. Si Igor Martinez. Akan berdampingan menjaga area progresi atau area gelandang dari Persija Jepara. Oke. Tuh, nomor 10-nya ya menariknya. Secara klausul atau seperti apa kita nggak tahu ya. Azikri bisa bermain atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan melihat di putaran pertama kan Azikri juga tidak bermain. Jadi kemungkinan besar nomor 10-nya akan diisi oleh Diki Kurniawan. Mimiti abi ninggal Diki Kurniawan ya. Dengan kaki kirinya. Eta terbaik. Wah halus ya. Halus nu pre-assist atau assist ka Sudi Abdi lagi eta. Si Diki Kurniawan. Dengan nomor punggung yang identik. 66. Genep tayanya. Genep. Eta salah satu menjadi opsi di nomor 10-nya. Oke. Seperti itu. Karena kemarin lawan Borneo si Diki Kurniawan dia dijadikan nomor 10 ya. Ya betul. Karena bisa bermain Mondiki ya beberapa pertandingan sering banyak mengisi banyak posisi Bang Gus. Bahkan bisa jadi winger kiri. Jadi fullback kiri pun mampu. Dan bisa menjadi pemain di area gelandang entah nomor 10 atau nomor 8. Benar. Betul. Diki apa yang suka berbohong? Apa tuh? Diki Bulin.
Oke, di posisi nomor 7, kita masuk di posisi nomor 7, Bung. Iya, cap from Jeparanya. Carlos Franca. Ya, salah satu pemain menurut saya salah satu pembelian terbaik dari Persija Jepara. BSI bisa jadi momok yang menakutkan oge deui wae. 10 gol sudah diciptakan oleh Franca. Berarti di musim ini ya tilu Francanya. Gustavo Franca, Persijap. Franca Persijap, Carlos Franca, Malut Franca, Gustavo Franca, aja Arema Persija. Arema Persija. Ya, maksudnya pernah main di Persija dan di Arema. El Comiso teh nih. El Comiso. Seperti itu. Lalu nomor 10-nya kayak kita 7. Ya, tadi kan nomor 7 guys. Tadi 10 Kurniawan, 7 akhirnya 11. Kan tadi Diki Kurniawan dia. Sorry. Berarti 7-nya bukan Franca, 11-nya Francanya. Oh, 11 Franca. Betul, 11 Franca. Di nomor 7-nya eta akan bergantian yaitu Amrizal Umanailo. Atau mungkin nanti seperti apa bisa Diki Kurniawan pun bermain di nomor 7. Si Diki bisa di 10, bisa di 7. Bisa di winger, terus bisa di 10, bisa di gelandang. Pemain serba bisa lah menurut saya. Asli. Nah, kita belum tahu update-nya di nomor 9. Apakah si Gua Rotsena cedera atau tidak. Tapi kalau misalkan pun tidak cedera, mungkin yang akan bermain menjadi pilihan utama dari Lemos yaitu Gua Rotsena di nomor 9. Lamun fit. Tapi jika pun tidak siap, nyata Sudi Abdallah. Oh, semenjak kedatangan si Gua Rotsena ya. Si Sudi kegeser? Bergantian sih lebih tepatnya. Kadang Gua Rotsena pun sering mengisi atau pernah mengisi di nomor 10. Atau si Franca nomor 10. Di nomor 10. Grand opening. Tapi soalnya kayak kenapa nyamun misalkan orang teh rada bingung ya ketika melihat pemain yang kurang lebih secara postur, secara pergerakan sama. Dan ini pun di Persija Jepara kemarin abi nontonnya rada-rada benar-benar mencatat dengan baik itu Bang Kunz. Soalnya ketiga pemain iya kurang lebih cara bermainnya sama kecuali Sudi Abdallah. Di sisi 3 penyerangan di depan ditambah dengan nomor 10 kurang lebih cara bermainnya sama, atributnya apa yang menjadi kelebihannya sama. Jadi benar-benar harus sedikit detail lah kemarin untuk si Persija Jepara seperti itu. Itu ya. Jadi 11 pemain yang kemungkinan besar akan mengisi line up dari Persija Jepara melawan Persib Bandung. Ya, sebelum kita masuk ke 4 fase penyerangan, yang pertama untuk menyerang, ya orang mere nyaho ieu ka Brolars Broledis cenah kamari soalna anu komen di YouTube. Mangkun cenah mun Mang Faris ngajelaskeun, perhatikeun atuh tong main HP wae mesa imbang gitu. Karena aing kan ningali aing teh lain main HP, aing teh kan di dieu data-datana di dieu kabeh tuh. Ningali jelema-jelemana ningali jelema-jelemana main HP. Aing moal mungkin ya. Betul. Manya si Faris ngajelaskeun aing main mahjong, aing moal mungkin. Jadi orang teh nyampura ieu mah anu can ngarti gitu. Mun misalkan orang kikian teh lain main HP, orang teh data-datana di dieu soalna. Betul. Can aya tab soalna. Nyawer cek aing ge. Bisa meuli tab, nyong main HP. Kayak next mah make tab abon teh make MacBook lah. Ya aman lah soalnya gitu. Ya, kita masuk ke 4 fase penyerangan dari Persija Jepara dan yang pertama kita akan langsung masuk ke fase menyerang. Kita masuk ke fase yang pertama, fase menyerang dari Persija Jepara. Ya, kita akan lihat dulu untuk shape yang biasa diturunkan oleh Mario Lemos. Ya, formasinya Mario Lemos ini 1-4-2-1-3. 1-4-2-1. Patilu-tilu. Gitu patilu-tilu. Ya kan hiji, 4-2, hiji, 2-1, muntel 4-2, hiji, tilu gitu. Eta mah nyamun secara natural overload emang kudu dijelasin gitu Mangkus. Oh, natural overload. Jadi kudu dijelaskan 4 pemain di belakang, terus 2 nanti apa gitu, pivot atau dua-duanya gelandang serang kan. Jadi 2 central midfield dan central defensive midfield. Satunya nomor 10 AMF, 2 winger, RWF dan LWF, 1 striker ST gitu. ya ningannya. Jadi 1-4-2-1-2-1. Nah, dina ST di dia ya. Jadi ya secara position atau secara formasi, basic formationnya 4-3-3. Basic formationnya
4-3-3. 4-3-3. Tadi natural overload-nya tadi awal kayak rewind deh. Ya, natural overload. Ya. Terus iya kayak Mangun sudah dibantuannya untuk menggeserkan karena ya rada terkekang. Rada terkekang. Ya, mohon maaf ini Broladis di edisi kali ini pergerakan dari Paris Budiman agak sedikit terkekang. Soalnya tadi dialitkeun lah. Ngetat bener ya diketatkeun beredek diindiskeun. Aman. Sambil dilihat ya. Semampuna we lah. Jadi bisa digerakkeun. Ketika taking build up-nya misalkan dimulai dari kedua center back. Kita lihat dulu set attacking dari Persijap Jepara ini. Ketika menyerang pun kurang lebih masih sama dengan mengandalkan 2 center back, kedua full back pun ikut naik. Langsung tingginya ya. Sebenarnya kalau misalkan iya mah kan secara mudah nanya. Sebenarnya tidak akan terlalu tinggi juga sih. Karena terlalu tinggi mah Juicy Lucy. Iya, sekali lagi kurang hiji. 4-2. Oke. Di sini ya kurang lebih 4 pemain di belakang akan mensirkulasikan bola. Yaitu terutama ya yang tadi dengan kaki kirinya, center back di sebelah kiri dari Persib Jepara mempunyai distribusi bola yang cukup baik khususnya ketika melakukan set defending dengan build up yang konstruktif. Jadi misalkan build up tihandap kurang lebihnya Barba versi lightnya gini Mang Kuns. Jadi ketika melakukan distribusi bisa melakukan build up dimulainya ketika bola dikuasai oleh center back di sebelah kirinya. Nanti di sini kecenderungannya Persib Jepara sama dengan tim-tim tim-tim papan bawah, yaitu mengandalkan direct build up yang mensasar atau build up yang konstruktif yang menyasar ke area wing play atau ke area winger dan wingback dari penyerangan Persijap Jepara. Kasih sikeun langsung. Kasih sikeun. Tapi ada perbedaan dengan kemarin kan PSM bisa dibilang sesederhana itu. Ya, sederhana. Prinsip sepak bolanya dalam menyerang dan bertahan emang prinsip yang sederhana. Tapi mun Persijap ieu rada kompleks. Rada kompleks malah. Ketika menyerang. Kumaha ya. Misalkan ini bola sudah disirkulasikan ke Yakubu atau ke sabi teh Buyung Ismu. Wingernya Nasri. Aing nek nyanyi deui ditahan euy. Ke Buyung Ismu. Frangkanya di sini kecenderungannya akan inverted ke dalam. Akan inverted ke dalam dulu. Harapannya membuat area late cross, early cross akan lebih leluasa untuk fullback dari Persijap Jepara. Oh, justru iya diharapkan ya. Ya, kecenderungannya seperti ini ya. Kalau misalkan secara konstruktif atau secara kaki ke kaki, bolanya di bawah, bolanya passingnya datar, kemungkinan besar atau keseringannya, kecenderungannya dari Persijap Jepara, kedua wingernya masuk ke dalam. Oke. Dan akan menyerang area half space dari pertahanan tim lawan dari Persijap Jepara. Nah di sini, tapi walaupun areanya kan mungkin ya dikosongkan banget gitu. Da winger tim lawan walaupun teu sakuat defending siga Baros, ya pastilah mengikuti. Ya benar. Nah di sini kecenderungannya tidak langsung melakukan early. Tapi ketika bola bisa dipassing dan area passingnya bisa terlihat ke area nomor 7 atau ke nomor 11, di sebelah kiri nomor 11, dipassing ke Gustavo Franca. Nah baru di sini kalau misalkan area tengahnya sudah penuh, sudah ditutup dengan compact dari para pemain Persib atau dari para pemain tim lawan, Gustavo Franca yang akan mendrive bolanya ke ujung. Sorangan. Yes. Sahanu supportnya di dia bukan lagi fullback. Oh, lain-lain. Oke. Tapi nomor 10-nya yang support. Nah, kenapa Diki Kurniawan fit menjadi nomor 10 karena memiliki crossing yang ciamik Mangkun menurut saya. Untuk pemain yang underrated. Oke. Nah, ketika Gustavo Franca bisa 1 lawan 1 dengan fullback tim lawan, Diki Kurniawan memberikan opsi
agar bisa melakukan crossing dari area half space ke Sudi Abdallah. Ke fullback sebelah kanannya akan ada ruang di area half space. Dan Diki Kurniawan bisa melakukan early cross di area half space atau di area 1/3 penyerangan dari Persija Jepara. Nah yang diincarnya yaitu sudah pasti nomor 9-nya. Opsi pertamanya, duel area langsung di area antara 2 center back dengan 1 striker milik Persija Jepara. Oke. Atau ketika set attackingnya sudah seperti ini, strikernya masuk, otomatis di marking oleh pemain center back dari tim lawan. Jika ada di area depan circle penalty, half circle penalty kosong, iya nomor 7-na. Nomor 7 ya. Yang akan menyasar di area second line. Entah eta Amrizal Umanailo atau nanti mungkin, tapi menurut saya Diki Kurniawan akan bermain nomor 10 sih. Ya, kalau misalkan emang Azikrinya tidak bisa bermain. Ya. Atau apalagi si Guarot Sena tidak bisa bermain. Menurut saya. Ya. Tapi kita lihat. Yang lamun ditinggal di Nyakamalan Borneo ge Diki 10. Ya. Tah, mun dia kan Amrizal Umanailo, wah mungkin dong. Duel area jeung Twin Tower center back lawan. Benar, karena jadi, pendek lah si Amrizalnya, maksudnya pendek benar. Secara jadi, ukuran. Secara untuk menutupi atribut eta, jadi Amrizal atau Lemos memberikan opsi ke pemain nomor 7-nya akan siap menerima bola kedua di area half circle box penalti tim lawan. Jadi dari Diki bisa passing ke, nah iya nu menariknya euy. Tah, iya menarik ya. Diamond shape-nya teh seperti ini Mang Kuns. Pemain nomor 9, Carlos Franca nomor 11, pemain nomor 10, dan nomor 7. Nah iya yang disebut inverted dan menciptakan natural overload atau numerical di area sebelah kanan penyerang. Dan dikeluarkan kabel langsung dalam satu kalimat. Ini soalnya iya no di mun misalkan nyai kamari kan lisensi BT salah satu menu B-nya abi ngobrol salah satu materinya iya. Nah, numerical advantage dan overload di area penyerang. Numerical advantage iya si Shape Diamond iya. Kamari ge kabahas kumaneh di PSMB kieu ya. Kamari Diamondna pola Diamondna kieu 7, 8, 11, 10. Tapi jeung iya kan. Mun misalkan kamari mah jeung Victor Luis, kamari mah Victor Luis. Namun di dia mah kan otomatis 4 pemain tim lawan akan berhadapan dengan 4 pemain tim dari Persija Jepara. Dan kalau misalkan si fullback-nya ikut pun eta kurang lebih jadi 5 versus 4. Eta secara jumlah akan lebih banyak dari tim Persija Jepara di area sebelah kiri pertahanan atau penyerangan dari Persija Jepara. Namun di dia tadi setnya ketika bola sudah bisa dipassing ke pemain nomor 7-nya, si Carlos Franca itu benar-benar inverted ke jero. Sudi Abdallah menjauhi area dari shooting atau area scoring. Nomor 7-nya bisa back pass, wall pass dan back pass. Naon? Tanya orang keur mengamati dia wall pass, back pass. Wall pass dan back pass. Lalu di sini Carlos Franca ada atau bisa melakukan shooting di area luar kotak penalti. Oke, bahaya Nah si Sudi Abdallah tidak dilibatkan. Sudi Abdallah memang kemampuannya bukan sebagai tembok. Jadi emang benar-benar tipe-tipe seperti penyerang-penyerang di era ISL. Dapat bola balik badan, dapat bola lari, dapat bola shooting seperti itu. Jadi untuk dilibatkan dalam combination play mungkin rasa-rasanya kurang maksimal. Betul. Seperti rasanya anjing si dede nyanyi eta jadi aing kepancing bener. Nah jadi setan ubianya walaupun sedikit lain rumit sih. Sebenarnya nyata Shape Diamond tercipta, set attacking di area penyerangannya tercipta. Tapi emang di dia individual atau kelebihan individual dari Carlos Franca teh yang menjadi kelebihan dari penyerangan Persija Jepara. Betul. Itu. Tapi hiji pertanyaan orang ya, misalkan para pemain Persija make shape nu tadi, Diamond nu tadinya, Diamond KB di tengah, berarti di sisi kanan sayap
diisina kusaha ieu? Apakah memang si fullback-na standby di setengah lapangan atau emang ngebantu nyerang di kanan ya? Kalau di 2 pertandingan emang kedua fullback-nya stay back. Oh. Kalau ia pun tidak akan terlalu naik dan menciptakan overlap di area crossing. Nah, kalau di sini nanti sambil dibahas juga di transisi mungkin ya. Otomatis kan 86-nya akan melakukan Benernya kamari make baju biasa nya adegan labuh-labuh. anu keur loba ieu akan mengcover area di nya sebelum masuk ke rest defense. Seperti itu. 86-nya benar-benar menjaga kalau mau misalkan ya si Wahyu Hamisi lumayan. Eta benar-benar tugasnya untuk transisi. Ketika transisi bertahan. Menarik. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Coach Faris tentang transisi dan kita akan masuk ke fase Iya, saya di tambahan sedikit. Yang kedua yaitu lanjut. Nah, di dia ketika misalkan set ini tidak tercipta dengan baik, masih aya deui? Ya kan pasti boga plan A sampai Z pelatih teh ya. Tapi kalau misalkan opsi keduanya dari Tiri, opsi katilu ya. Ya boleh opsi ketiga ya tadi serangan sebelah kiri. Sekarang jika di sebelah kanan kan tadi mun si Amrizal kieu kitu unggul mah teu naon gunana geus we jadi nomor 10. Nah, kalau dari Tiri lebih pernah ngomong secara simetris, secara kelengkungan gitu. Paling enak teh crossing dengan atau switch play dengan kaki yang bergantian. Ya. Nah, si Tiri ya bisa langsung melakukan switch play ke arah Amrizal Umaneilo. Namun Amrizal nu mendapatkan bola di area sebelah kanan, Amrizal akan berani 1 lawan 1. Tapi secara feinting bola nanti dijauhkeun teh. Jadi adu lompatkeun teh. Nya di-upgrade-keun ke sebelah area sini, ke area left cross. Nanti harapannya kedua pemain Sudi Abdallah dan juga Carlos Franca bisa melakukan duel di area box penalti. Seperti itu. Kalau di kanan kecenderungannya akan memaksimalkan kemampuan dribbling dan kecepatan dari Amrizal Umaneilo. Dan diselesaikan dengan crossing. Betul. Untuk menyasar si Abdallah ieu nya. Yes. Entah Abdallah, entah Franca. Dan seperti biasa Diki Kurniawan mah second ball ya. Second ball. Seperti itu. Untuk attacking-nya kurang lebih seperti itu karena kita tahu juga Persijapnya berarti kan kalau misalkan di papan bawah masalahnya ada di penyerangan atau di pertahanan. Betul. Nah, secara attacking pun bisa dibilang kurang maksimal. Dan secara bertahan pun otomatis sama kalau pemain atau tim-tim yang ada di papan bawah gitu. Jadi harapannya di attacking ini walaupun setnya kurang lebih ingin menciptakan seperti itu, harapan dari kita eksekusi dari Amrizal, dari Sudi Abdallah, dari Franca dan dari Diki tidak maksimal untuk pertandingan nanti di Bandung, di GBL. Ya, benar. Mun bisa potong di tengah langsung. Potong di tengah, begitu. Temprang seperti itu. Sudah cukup? Sudah cukup. Karena udah di 2 episode saya kecolongan. Kenapa? Aing geus ka next manehna acan. Betul. Maaf ya, maafin aku ya. Maaf. Terima kasih. Kita masuk ke fase yang kedua dari sepak bolanya Persijap Jepara setelah tadi fase menyerang. Kita akan langsung masuk ke fase bertahan. Kita masuk ke fase yang kedua dari Persijap Jepara, yaitu adalah fase bertahan. Cuman kita sudah di set juga ini untuk fase bertahannya juga kumaha ieu Persijap teh Cik. Oke, untuk Persija ini penerapan atau secara set defending pasti akan bertahan di tengah menuju ke bawah atau mid to low. Mid to low. Nyata mungkin ya dari banyaknya tim yang datang ke Bandung, sangat sedikit yang benar-benar secara pertahanan ada di area tengah secara full gitu. Mun Persija wae ge pas di Bandung mah eta teu bener-bener gegen pressing gitu. Bener-bener mid block teh bener-bener di area tengah. Nah, untuk Persija sendiri besar kemungkinan untuk menjamu atau menghadapi Persib di GBLA nanti pasti akan menerapkan mid to low. Secara defending. Dengan bentuk pertahanan atau bentuk formasinya yaitu 4-4-2. Jadi Diki Kurniawannya atau pemain nomor 10-nya akan mendampingi dulu Sudi Abdallah untuk menutup ruang passing di area progresi di area tengah. Jadi Sudi Abdallahnya pressure, nanti nomor 10-nya cover. Atau sebaliknya ya. Mungkin nanti kita lihat juga nomor 10-nya siapa. Nah, di sini emang secara compactness cukup baik untuk Persijap Jepara karena kemarin pun kita lihat Peralta yang
sangat baik dalam atribut penyerang, Joan Villa yang baik pun tidak terlalu tidak terlalu maksimal. Karena kemarin emang agresivitas dari para pemain, khususnya dari Yakubu eta sangat diapresiasinya. Terbaik sih Yakubu kemarin benar-benar mainnya fight pisan. Nah, di sini teh emang Yakubu pun ketika misalkan area gelandangnya misalkan miss ya secara cover dan recover, bola bisa masuk ke area tengah. Nomor 6-nya datang. Dan si Yakubu pun terkadang secara agresif mah halus, tapi secara prinsip pertahanan teh nggak bagus Mang. Kurang saya tanya. Pressure oleh 2 pemain. Oh. Jadi nomor 6-nya sudah pressure. Double pressure berarti ya. Double team di basket mah ya. Ya. Tapi secara prinsip teh tidak terlalu baik karena kalau misalkan selalu momen seperti ini, kalau misalkan si satu pemain yang megang bolanya bisa baik dalam melakukan penempatan posisi bolanya, si wingernya teh geus bebas kan. Ya, karena pasti ada satu posisi nu kosong ya karena double team kieu kan. Karena kalau misalkan kemarin yang sering melakukan seperti ini teh ke Peralta kan. Kalau Peralta sendiri atributnya yang lebihnya adalah dribbling. Sementara kalau misalkan nomor 10 kita, nomor 8 kita, yaitu Adam Alis atau Tom Haye, eta secara passing, secara vision gitu, halus. Nah harapannya kalau misalkan terjadi set-set seperti ini, di area mid block terjadi double pressing atau tadi double defense, harapannya bisa seperti ini gitu. Nah secara setnya kurang lebih seperti itu. Pasti ada izin kosongnya mau double pressing ya. Betul. Nah kalau misalkan tadi secara compactness emang lumayan, tapi secara siapa yang harus mempressure, siapa yang harus datang, eta agak sedikit. Ya inilah yang sering terjadi, yang sering bocor dari Persija Jepara. Seperti itu. Kalau misalkan untuk pergerakannya mah ya sama aja, kalau misalkan ke kiri, nanti kalau misalkan wingernya datang, kedua central midfieldnya melakukan cover-recover dan di sini melakukan balance seperti itu. Kurang lebih sama. Secara compactness juga mereka akan cepat gesernya, tapi kalau misalkan bolanya banyak switch play dan berganti arah, itu sedikit keteteran sih. Karena kalau misalkan secara mid blocknya, kadang si wingernya yang terlambat naik, jadi harus fullbacknya dulu yang datang, lalu di cover nomor 6, tasieun teh sok di dieu. Jadi struktur defense dari Persija Jepara saya bisa bilang kurang baik. Iya. Kurang baik karena seperti ini. Lo tadi teh ieu kan si pemain ieu kuduna ka mana ya? Kuduna kan melakukan cover kan. Tapi masih melakukan pressure bersamaan dengan fullback. Harapannya bola bisa didistribusikan ke area gelandang dan poinnya lo tadi teh Mang Kuns. Yang saya sering lakukan teh. Sering ucapkan. Jangan tong diperlambat. Betul. Atau bahasanya adalah tong loba dengan delay bola. Betul, seperti itu. Secara defendingnya saya bisa bilang kurang baik sih untuk Persija Jepara iya. Ya benar. Ya lamun misalkan cepat dan cermat sih bisa ya, kalau misalkan double defense, double team kieu cepat, cermat, cepat. Betul. Cermat, cepat, cermat, cerdas, cepat. Nah, ini kan kalau misalkan bolanya tidak ada area crossing atau tidak di cross gitu. Tapi beberapa kali ketika di crossing oleh tim-tim yang menghadapi Persija, misalnya sebelah sini, satu pressure, satu cover, satu recover, satu balance. Yes. Ketika ada pemain yang menyerang di area far post-nya, lalu strikernya diam di antara dua center back, ya bola crossing misalkan. Ya anggaplah ini bolanya masih di atas gitu. Center back datang, si fullback sebelah kiri nanti kadang watching ball. Ya. Atau ikut duel ke area pemain nomor 9. Double duel ya, duel ya. Secara prinsip mah eta menurut saya atau secara yang saya tahu tidak baik. Tidak efektif. Karena kalau misalkan bolanya lepas, second ball-nya akan ke area yang lebih berbahaya. Ya, nomor 7. Betul, kan 11. Karena seharusnya ketika prinsip defending kolektif, ya udah satu orang menjaga satu orang. Tapi betul. Beberapa kali ketika melakukan cross atau ada crossing dari tim lawan dari Persija Jepara, fullback-nya selalu akan watching ball
atau bahkan ikut duel, jadi 2 pemain center back dan full back. Ngeplos weh. Ngeplos, dan di sini yang akan menjadi malapetaka untuk Persijap Jepara. Eta. Seperti itu. Lamun orang tinggal sih emang benar-benar aya kecenderungan untuk double defense atau double team lah nya untuk ngajagaan hiji kedua. Mungkin itu efektif untuk kemarin ya, untuk Peralta dan Juan Villa menutup pergerakan, jadinya dua nana tidak efektif dan tidak bisa bermain dengan maksimal untuk mengalirkan bola-bola kepada nomor 8. Ya, tapi halus lah eta ya. Mantap ka Borneo mah tenan naon gitu aman. Tapi ketika ada Clayton tah didinya. Ya. Ketika satu center back duel, full back-nya coaching ball atau bahkan si full back-nya duel, lepas kasih Clayton dihajar atau lepas ke Peralta bisa cross ke Clayton shooting walaupun kipernya emang benar. Cukup baik di pertandingan kemarin. Takdir eta mah geus ieu mah jalan Allah, ieu mah jalan Tuhan. Itu ya untuk untuk defense. Ada lagi yang mau ditambahkan cukup segitu? Sudah cukup aja. Cukup segitu ya. Dan itu dia tadi dari fase bertahannya Persijap Jepara, ya kalau mungkin sedikit disimpulkan emang kecenderungan untuk double team, double defense, double cover ya, dan mudah-mudahan bisa ditembus oleh para pemain Persib. Oke. Kita masuk ke fase yang berikutnya untuk di fase sepak bola Persijap Jepara, yaitu fase transisi. Kita masuk ke fase yang berikutnya, itu fase transisi, dan di fase transisi ini kita mulai dari transisi positif dari Persijap Jepara. Riz Kumaris, iya. Secara defending tuh attackingnya ketika B+ menjadi B- menjadi B+, ketika tidak menguasai bola dan kembali menguasai bola. Kalau misalkan di area kiri, misalkan mendapatkan bola, rada hese mah gue coy. Sok santai, tenang, kudu relax coy. Kita teh sebentar lagi jadi sportcaster nasional. Manggun sih terbaik bisa. Aing mah pokoknya menolak tawaran eta mun teh jeung Faris cek aing teh. Temun cek siatana teh jeung Ibam daek. Mun jeung Rifan Pradipta? Gas. Ardi Sufi? Gas. Yes. Aing mah da KB ge asup. Oke, kita masuk lagi ke sini ya. Oke, ke sini ya misalkan. Bola didapatkan oleh si Tiri tadi. Nah kalau misalkan opsinya ada 2, atau bahkan 3 ya. Tapi kalau misalkan opsi yang ketiga teh bakal menjadi opsi yang paling terakhir. Oke. Ketika bola sudah dikuasai kembali, kalau misalkan ke Carlos Franca aja udah naik ke depan dengan cepat. Kalau Carlos Franca bolanya di kaki. Oh langsung, berarti ningali si Tiri ieu mun Franca geus mulai gerak ngelewatan setengah garis. Yes. Ngabeng langsung. Ya, atau lakukan stretch gitu ya ke arah samping. Franca mah di bola kaki atau agak progresif sedikit, nanti dribbling, itu tugas Franca. Oke, bola kaki. Betul. Kalau ke Sudi Abdallah bisa langsung bola udara. Tapi mual ka suku Mangkun. Duel di hulu. Yes. Itu mual ka suku, mual ka awak seta. Mual ka suku, mual ka awak, ka mana tuh? Ka area. Oh, ngalumpatkeun maneh teh nya. Yes. Sudi Abdallah eta. Tadi teh kan soalnya atributnya misalkan untuk jadi temboknya agak sedikit kurang maksimal teh. Nah, kalau balik badan, speed. Ya, atau enggak pun misalkan bolanya kan area tengahnya masih penuh kan. Jadi kemungkinan besar, kecil kemungkinan bolanya bola datar. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan misalkan dari si Tiri atau ke gelandang dulu bisa bola datar ke Sudima, ya enggak Sudima balik badan gubu gue gitu. Nggak dengan dribbling sih. Bener. Karena kalau misalkan dengan combination play emang Sudi Abdallah ini kurang maksimal. Karena orang kayak si Sudi Abdallah teh pernah ada momen siata parebut penalti. Parebut penalti? Ya, jeung si Rosalvo, striker Persijap sebelumnya yang pindah ke Persikad Depok kalau nggak salah. Eta teh manehna geus parebut, pakegeh-gegeh, terus manehna najong, si Sudi Abdallah nu teu abus. Langsung, benar. Kan eta teh yang menunjukkan bahwa nya eta teh manajemen stres, betul, stres manajemen, angry management. Nya akan terlihat dari si karakteristik cara bermain oge si seseorang pemain eta. Nya biasanya rada egois eutik teh nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiganya Amrizal pun akan diberikan bola area. Ya. Tapi kita tahu juga Amrizal Umanailo bukan Amrizal Umanailo 5 atau 3 tahun ke belakang. Benar. Jadi secara speed sudah menurun, menurut saya drastis juga. Jadi opsi yang ketiga itu
direct ball-nya ke Amrizal Umanayolo akan menjadi pilihan terakhir. Terakhir pisan ya. Terakhir pisan, seperti itu. Nah, atau ada hiji set yang menarik Mangkus. Nah, apa tuh yang menarik tuh? Ketika Sudi Abdallahnya yang melakukan stretch, gelandangnya datang. Oke. Nah, bolanya ke Carlos Franca. Carlos Francanya dribblingnya ke dalam arahnya. Oh justru ka jeronya? Iya, nah ka jero cenah. Soalnya mun opsina ada 2. Jadi Carlos Franca bisa passing ke Amrizal atau ke Sudi Abdallah. Sudi Abdallah, benar. Nah, dikajerokeun. Karena misalkan hanya di sebelah kiri atau kanan, opsinya kemungkinan besar hanya satu. Tapi kalau misalkan masuk dulu ke tengah, bisa melakukan bola killer pass ke Sudi Abdallah atau melakukan killer pass ke Amrizal. Oh iya bener, di tengah mah kan bener-bener saya bisa scanning heula nya. Betul. Jadi bisa nu bola kieu untuk bola kitu. Bener, pintar sih Franca ye. Kan orang belum tahu ya update si Goretzka seperti apa. Mun kamari gitu, tapi Goretzka yang andil banyaknya. Jadi Goretzka yang dari sebelah kanan. Sebentar, dari sebelah kanan. Dribbling ke dalam. Lalu Carlos Francanya yang siap mengejar bola true pass dari Goretzka. Betul, seperti itu. Oh iya benar. Seperti itu, kalau misalkan secara transisi positifnya. Ya, lebih banyak pilihan jika bola dialirkan dari tengahnya. Yes. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Betul. Namun di kiri atau di kanan kan pilihannya ngan ke tengah. Walaupun ya yang pas gol lawan Persita terjadi seperti ini. Jadi bolanya dribbling, drive, switch area ke area yang diisi oleh Carlos Franca. Oh iya benar, aing nonton deh eta gol si Carlos Franca nu eta teh. Ya, betul. Itu ya untuk transisi positifnya. Ada lagi mungkin? Sudah. Cukup? Sudah cukup. Untuk transisi positif seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada 3 set yang mungkin disiapkan oleh Mario Lemos. Dan kita akan langsung masuk ke transisi yang berikutnya. Transisi negatif dari dari attacking to defense. Ya. Ketika pemainnya sudah naik ke depan dan bolanya terebut kembali oleh tim lawan, dan harapannya itu sering terjadi untuk Persib Bandung dapat bisa merebut bola kembali. Oke. Nah, di sini tuh kalau nomor 10-nya sudah naik juga, di area tengahnya kosong teh. Nah, tadi sih kadang Yakubu teh terlalu agresif. Jadi ketika gelandangnya terlambat, Yakubunya misalkan sudah ada di sini, bisa masuk ke dalam. Walaupun ya Abi baru teringat ya, secara kolektif defense mah ieu teh kurang baik. Oke. Tapi secara konsep pressure eta aya nu ngaranna 6 crucial mangkun. 6 crucial. Best anyar deui aing karek apal ya. Nah, 6 crucial. 6 crucial. 6 teh kan genep. Genep. Jadi konsepnya tuh 6 detik. Jadi misalkan bola hilang ya. Oke, bola leungit. Leungit dihitung 6 detik teh harus sudah kembali didapatkan kembali. Tapi misalkan genep detik, bolana ka dieu geus dipressure, tapi bolana masih bisa digeser atau bahkan disirkulasikan. Tah kalau sudah lewat dari 6 detik, mau nggak mau sudah harus reorganisasi. Eta nu ngaranna 6 crucial teh. Jadi kembali mengembalikan bola di 6 detik pertama. Ya benar, genap detik fight heula. Ternyata mun genap detik ternyata tidak dapat kembali langsung reorganize. Nah, tapi tadi secara prinsip kolektif kan harusnya orang yang melakukan pressure-nya orang terdekat heula. Orang terdekat heula. Emang, Wa gitunya. Om, Bibi, betul. Nya ieu om teh kan emang. Sepupu, keponakan, orang terdekat heula nu ngepres orang kan. terdekat. Nah, tapi kalau misalkan si Yakubu bermain teh, kadang si nomor genepna masih terlambat untuk pressure. Si terlalu inisiatif untuk melakukan katingali sih. Pressure. Yakubu adalah tipe pemain nyerenteng. Benar. Tino Bouk ya pasti ninggalin aja. Oh bener aya eta mah Tino Bouk mah katingali nyerenteng pisan. Halik ku aing. Seperti itu. Dan emang tadi secara 6 crucial bagus, tapi secara prinsip group defense atau collective defense tidak baik karena pasti nanti ketika pemain tim lawannya bisa naik ke depan dan si pemain yang di pressure-nya bisa melakukan passing, kewalahan. otomatis di sininya akan terjadi kalah jumlah kan gitu. Jadi yang melakukan covering di rest defense. Di rest defense teh otomatis akan lebih sedikit. Oke. Tah
nu menarikna di Persijap Jepara geus masih Yakubuna keluar dari area melakukan pressing. Mun geus bola lewat teh nomor 8 atau nomor 6 lagi sok terlambat untuk masuk ke area center back. Oke. Ya kan iya ritmenya gancang ya, bukan dalam artian berjalan, berjogging, ritmenya gancang. Jadi terlambat juga untuk mengcover misalkan ada nomor 10 pemain tim lawan yang masuk ke area 1/3 pertahanan Persija. Oke. Nah sih nu goreng-gorengnya nah emang seperti itu gitu. Iya. Seperti itu yang terlihat. Oke. Ngerti orang ngerti, ya tah, orang ngerti kieu ya. Jadi nama dia ilmu naon ketika pressure? Six crucial. Six crucial. Bener. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya bisa bilang tim yang jelek dan tim yang bagus dibedakan dari six crucial. Transisi. Gitu Mangko. Orang masalah narap di dia six crucial. Itu jadi untuk untuk Persijap nanti harapannya bisa lebih baik lagi membongkar mid block dari Persijap Jepara. Untuk perihal transisi mah orang yakin sih eta bisa diantisipasi dengan baik oleh tim kita. Seperti itu untuk transisinya. Jadi emang benar-benar pressure-nya dari si Yakubu terutama ketika bertahan, dan bisa dibilang ketika bertahan pun si Yakubu ya bisa menjadi dua mata pisau ya. Bisa jadi player to watch, bahkan bisa menjadi pemain yang ratingnya sangat jelek ketika melakukan defense. Betul, kan Yakubu di permainan kemarin juga ada lagunya itu kan tadi kan. Apa tuh? Dua mata pisau. Oh, dua mata saya dong. Iya dong. Seperti itu, walaupun ya untuk tim-tim yang memiliki winger-winger siga Peralta, Alves, terus winger-winger nu kencang. Speed lah nya. Eta Yakubu eta sangat efektif. Ya lihatlah kemarin lah. Betul. Si Peralta, Dek Peralta gantian ke Juan Village, Yakubu maksimal sih kamarinya dengan cara mainnya saya tanu kitu seserenteng ya. Ya mudah-mudahan itu juga jadi dua mata pisau. Dua mata pisau. Oke. Ya. Aman ya ini transisi positif negatif kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Dan kita akan langsung masuk ke fase yang terakhir dari Persijap Jepara, yaitu fase set piece. Kita masuk ke fase terakhir, set piece. Ya. Yang mana ini juga salah satu bagian yang krusial dalam satu pertandingan. Betul. Terbukti kemarin ya, kita bahas panjang lebar di penyerangan, di transisi. Ya. Ternyata memang kecolongannya di set piece. Walaupun set piece-nya kemarin indirect ya. Indirect. Bukan direct. Betul. Indirect. Indangdut, yoi. Aing yakin mau apal sih ya, ini mau apal orang. Ketika secara hitung-hitungannya, misalkan kamari orang ngebahas, di Arema bola-bola corner, bola-bola crossing, indirect dari free kick, tidak berhasil. Nah, ayeuna mah orang ngebahasnya hitung-hitungan eta, pemain tinggi. Betul, di Persijap hanya ada 3 kurang lebih. Yang pertama? Ada si Tiri. Tiri tinggi. Terus si satunya lagi, si backnya. Anjing, tadi tuh si backnya satunya lagi. Back nu hiji deui. Brito. Terus strikernya nya mun Sudi Abdillah nu main ya. Otomatis hanya 3 pemain yang bisa duel areanya cukup baik. Sudi Abdallah. Dan kalau di Persib kita punya Patricio Matikardi. Ya mungkin entah ya nanti apakah Julio yang akan bermain lagi atau Cio akan berduet lagi dengan Barba. Otomatis di antara salah satu itu kita punya 2 kan, Barba dan Patricio atau Julio. Terus punya salah satu striker. Ramon Tangki, atau Andrew Yung. Lalu ada William Barros juga yang bisa duel area yang cukup baik situ. Best jadi secara defender hitung-hitungan of the year. Ya. Defender. Kan kita bertahan halus, best defender. Betul. Jadi secara hitung-hitungan 4 dengan 3 mudah-mudahan ada gol dari set piece untuk pertandingan Persijap dan Persib nanti. Nah, melawan Persib. Ya Persib melawan Persijap nanti seperti itu. Biasanya mun set piece nu nyokot sa Franka ieu bahayana ketika ada bola-bola direct. Bola direct. Memang tidak banyak secara direct gol dari free kick, tapi secara direct pun beberapa kali terjadi bola kedua dan eta membahayakan untuk penyerangan atau pertahanan tim lawan. Oke. Franka berarti
player to watch untuk di pertandingan kali ini. Betul, dan tadi cek abi player underrated for this season. Diki Kurniawan. Eta ge mun misalkan kamari Ananda Raihan yang tidak kita sebutnya. Nah di Persijap ieu hati-hati ketika misalkan mendapatkan di sebelah kanan atau sebelah kiri bentuk cross-nya outswing atau inswing. Eta Diki Kurniawan juga akan menjadi taker untuk set piece dari Persijap Jepara. Oke, berarti ada dua taker. Yes. Franka dan juga Diki Kurniawan. Betul. Diki apa yang suka berbohong? Apa tuh? Diki bully. Bagus. Itu kan mikir naon deui nya. Oh, iya hiji deui. Apa tuh? Hindari pelanggaran di area dekat dengan box penalti. Oke, director tadinya. Betul, karena hindar walaupun gitunya tidak seefektif dan sebaik pemain-pemain yang lain, tapi tetap apes mah. Hari apes tidak ada di kalender teh geuning mangkus. Jadi hindari di area situ, clear aja, jangan ambil sekali, ulah gurung gusuh, ulah loba tackle tidak perlu atau pelanggaran tidak perlu di depan box penalti. Tah, eta berbahayanya direct, gitu. Indirect, free kick, corner pun harus benar-benar fight-nya untuk bisa disapu oleh Persib Bandung. Ada lagi untuk set piece? Udahlah cukup. Soalnya karena si Persijap ini pun tidak terlalu banyak variasi gitu. Kurang lebih apa yang dibahas oleh kita di sebelum-sebelumnya kurang lebih akan diterapkan juga. Secara penekanan ketika corner akan mengincar area near post dan far post juga sama. Dan jarang untuk duel di area tengah, di titik penalti, di box penalti. Nah, itu dia ya. Dan semuanya juga berharap yang baik untuk Persib di pertandingan terakhirnya. Semua mata tertuju di pertandingan terakhir pekan 34. Persib Bandung yang harus benar-benar mengamankan minimal 1 poin. Dan kalau bisa 3 poin langsung untuk di pertandingan terakhir lawan Persijap Jepara. Prediksi. Poin dulu mungkin ya. Poin. Sedikit poin untuk pertandingan nanti hari Sabtu. Mudah-mudahan ya harapan saya Persib bisa mencetak gol cepat. Gol cepatnya. Karena mun teu rada nya kanu nonton hawe riwang. Kanu pemain gak jadi mainan gurung gusuh gitu. Harapannya gol cepat di sebelum menit 15 dan secara ritme permainan pun tidak diperlambat. Secara ritme intensitas harus tetap tinggi. Jadi ketika gol 1 harus cari lagi peluang, harus cari lagi gol. Tapi nyata balik dari poin pertamanya harapannya gol cepat di pertandingan Persijap nanti. Gol cepat. Ya, jadi mungkin jadi salah satu kartu as dari Persib untuk bisa mengamankan poin penuh. Bener. Jadi kalau nontonnya nyase. Asli tolong ini mah tolong Dax ieu mah ieu kanggo pabojan, reng-rengan sadayana. Tolong ieu mah aing teu kuat aing deg-degana Jujur aing deg-degana geus ti poe ieu. Kamari kita ti kamari anjis aing teh ieu geus mah kabeh menantikan momen ini, momen back to back. Repeat. 3 in a row. You'll never sing that. Brazil 3 in a row. Lagu naon eta? Ya itu kan mun kamari mah back to back champion. You'll never sing that. Tamun kan. 3 in a row champion. 3 times a row champion. You'll never, kalau eta mah babarudakan lah nu pasti leuwih ngeunaheun. Asli ya, kabeh pokoknya mah ieu menantikan satu momen ini karena ini adalah momen untuk Persib Bandung bisa mencetak sejarah kembali. Betul. Karena ada yang bilang kalau back to back itu biasa. Kalau back to back biasa, kalau hat trick baru luar biasa. Iya, saatnya membuktikan. Ketika mereka meragukan kita yang menentukan sendiri, semuanya ada di pundak kita. Ya benar. Cek MK23 kan gitu ngomong. Semua ada di pundak kita dan mudah-mudahan bisa berakhir dengan maksimal, poin penuh, 3 poin dan memastikan Persib Bandung jadi juara 3 kali berturut-turut di Liga. Yes, amin. Prediksi? Silakan Coach Kurniawan.
Bro, ini adalah pertandingan terakhir. Biar kan itu porsinya Mangkun. Ayolah. Prediksi orang mah simpel. Persib juara. Oke, main aman. Simpel eta, nggak sampai prediksi kan. Soalnya kan ada kemungkinan. Nya, betul. Besar kemungkinan dan harus ya, benar. Besar kemungkinan juara. Dan harus juara yang mana ini ditentukan oleh 90 menit terakhir. Betul. Prediksi Kun Kurniawan, pertandingan Persib Bandung melawan Persijap Jepara. Karena memang ini adalah salah satu skema dan juga skenario dari Allah terakhir lawan Persijap. Karena Persijap ini kan singkatan. Apa tuh? Persatuan Sepak Bola Jajapkeun. Jajapkeun teh berarti Persijap datang ke Bandung untuk ngajajapkeun juara. Gitu. Nah, Persijap Jajapkeun juara Persib Bandung. Dan di pertandingan ini Persib Bandung akan menang 2-0. Siapapun yang mencetak gol saha we ayeuna mah pokona mah rek saha pun ya aing geus teu nyebut Kastel, geus teu nyebut Ramon. Tapi prediksi orang sih 2-0 untuk Persib Bandung. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ajeng eta sih untuk perayaannya mudah-mudahan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Rayakan dengan elegan ya. Rayakan dengan elegan. Rayakan dengan elegan, terus saling jaga, saling mengingatkan bahwa kita belum juara. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang kurang berkenan, ada kemungkinan paling buruknya pengurangan poin atau bahkan WO pertandingannya kadeta sangat merugikan. Betul, pokoknya nikmati heula sampai 90 menit sampai peluit akhir. Tong macam-macam, tong asup ka tribun, tong asup ka tribun. Kalapang. Asup ka lapang, tong jangan menyalakan flare. Mari kita semua hargai perjuangan dari skuad Persib Bandung di musim ini. Oke. Gitu ya. Sekali lagi buat Brolans, Broledes, terima kasih banyak yang udah nonton. Brola dari episode pertama sampai dengan episode ke-17 ini. 16 ini. Meskipun demikian, meskipun ini adalah episode terakhir di musim ini. Di musim ini. Tapi untuk saweran jangan lupa ya. Saweran langsung aja diklik atau di-scan barlog di sebelah kiri. Di-scan aja sebanyak-banyaknya ya buat Brolars, Broledis. Terima kasih banyak sudah membersamai kami dari awal sampai akhir. Kan aya deui. Iya, tapi betul. Alhamdulillah sih. Wah, tapi iya emang benar-benar spesial Brola kalau memang akhirnya Persib ditakdirkan untuk juara. Betul. Berarti Brola membersamai perjalanan Persib. Betul. Meskipun baru mulai di putaran kedua tapi enggak apa-apa. Lumayan iya mah pondasi menuju internasional. Membersamai walaupun orang tidak membahas Persib secara spesifik ya. Karena kita membahas lawannya, tapi orangnya daik. Orang teh membersamai. Terima kasih banyak sekali lagi. Hatur nuhun pisan buat Brolans dari seluruh chapter ya. Jawa Barat, Jawa Timur sampai kemarin ke Amsterdam. Best, sugan aing teh pangjauhna kemarin di Papua Manokwari ternyata bertambah ke Amsterdam. Saudi Arabia dan ditunggu untuk Broledis di chapter manapun. Ramaikan kolom terakhir, kolom komentar. Episode terakhir Brola di musim ini. Pokoknya Brolas dan Broledis mah from Paris, Ibiza, di Ibiza, New York, di Paris, di Inggris. Angelo teh. Nah. Ibiza pokoknya Paris, New York, Afrika we gitu lah. Paris, New York, Afrika. Nun pisan. Respect bener-bener respect badag ti urang Kun Kurniawan, Faris Budiman mewakili seluruh kerabat kerja si Mamaung Sport, si Mamaung Podcast. Kang Evi. Beda program, kabeh pokoknya mangaturkeun nuhun pisan. Mudah-mudahan kehadiran kita di Brola bisa memberikan warna baru di hasanah pengetahuan sepak bola kalian semua Broledis. Dan this is last but not least. Ya mau nggak mau kita harus pamit di episode kali ini, episode terakhir. Musim ini, betul. Sip, gitu aja ya untuk Brola di episode terakhir di musim ini. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat Broledis yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, ada bercandaan yang kurang berkenan, atau ada prediksi yang kurang tepat. Ya, mohon dimaafkan.
Kalau gitu saya Kunz Kurniawan pamit. Saya Faris Budiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Hidup Persib! Persib juara! Brolah ngobrolin lawan, brolah ngobrolin lawan. Atau Sudi Abdallah atau sih mau sih? mana? Kalah imam mau brola ladies. Karena naon episode terakhir musim iya kan musim baru pas set baru. Lagu sedih mah. Pernah rada terharu. Terharu. Dek, ya, tadi dikat tuh bagian kayak orang nyambung deh closingnya kieu. Kumaha so. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf ada salah kata, ada bercanda kurang berkenan, atau ada analisa yang kurang tepat. Aku dulu analisa kurang tepat dan tepat lagi. I take my breath, I take the dying day. We are the